pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Yang paling gampang untuk menurunkan harga tiket ini, satu-satunya cara adalah menurunkan dengan intervensi baik dengan APBD kabupaten, kota maupun provinsi. Formatnya adalah promosi pariwisata. Pastinya kaget mendengarkan pengumuman ini karena memang dari verifikator kemarin datang masih ada juga yang harus kita benahi, tetap kita tetap optimis lah. Selamat pagi, dari kawasan Limbo Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Bandara Beto Ambari menawarkan solusi kepada pemerintah kota Bau-Bau untuk mengatasi inflasi yang disumbang dari kenaikan tiket pesawat dengan melakukan intervensi harga. UMKM kata Pak Isulaa, Bau-Bau masuk dalam 50 daftar penerima penghargaan Manama Karya 2023. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Kamis 23 November 2023. Kita ke berita yang pertama. Bandara Beto Ambari menawarkan solusi kepada pemerintah kota Bau-Bau untuk mengatasi inflasi yang disumbangkan dari kenaikan tiket pesawat dengan melakukan intervensi harga. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Yang paling gampang untuk menurunkan harga tiket ini, satu-satunya cara adalah menurunkan dengan intervensi. Unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau menawarkan solusi kepada pemerintah kota Pemkot Bau-Bau untuk mengatasi inflasi yang disumbang dari kenaikan harga tiket pesawat. Kepala UPBU Beto Ambari Bau-Bau Anas Labakara mengungkapkan solusinya dengan melakukan intervensi harga tiket pesawat menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Hanya saja diungkapkan intervensi harga tiket pesawat harus menggunakan pola promosi pariwisata daerah, bukan subsidi. Karena rute penerbangan di Bau-Bau, kata Anas, sudah komersil serta tidak masuk daerah terluar dan terpencil. Yang paling gampang untuk menurunkan harga tiket ini, satu-satunya cara adalah menurunkan dengan intervensi baik dengan APBD kabupaten, kota maupun provinsi. Formatnya adalah promosi pariwisata. Kalau memakai format subsidi, kita berbenturan karena subsidi itu untuk daerah terluar, terpencil. Nah, Bau-Bau ini bukan terpencil. Bau-Bau ini sudah ada rute komersial, jadi dia tidak boleh pakai mata anggaran subsidi. Yang paling memungkinkan menurut kami dengan intervensi harga memakai pola promosi pariwisata. Menurut pria yang pernah menjabat kepala UPBU Selayar ini, jika Pemkot memilih solusi itu, tidak mesti semua tiket penumpang diintervensi. Misalnya, cukup 20 orang dari kapasitas 72 seat pesawat. Kemudian, jika harga tiket sekarang rute Bau-Bau Makassar berkisar 1,6 juta rupiah, bisa diintervensi, misalnya menjadi 1 juta rupiah. Menurut Anas, intervensi harga tiket paling efektif dan mudah ketimbang mendatangkan maskapai lain untuk menurunkan harga tiket pesawat yang beroperasi sekarang ini, yakni Wings Air. Kalau mendatangkan lagi yang baru, yang lain itu butuh waktu. Jadi mulai dari mencari siapa, airline apa, terus dilihat ketersediaan pesawat per area. Contoh, kita daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi, kalau tujuan kita ke Makassar, yang ready pesawat itu hanya ATR72, hanya Wings. Yang lain tidak ada. Nah, kalau mau datangkan yang lain, banyak yang harus dibicarakan. Sekarang ini kondisi, airline lain itu tidak punya pesawat. Karena itu menurutnya, cara paling cepat dan mudah untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan melakukan intervensi harga. Sebagai tambahan, Anas menjelaskan penentu harga tiket pesawat sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni efek dolar, kenaikan aftur, serta pajak impor suku cadang. Sedangkan faktor penentu harga tiket dari penarikan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP oleh pihak bandara, jelas Anas, tidak terlalu memberi efek karena tarifnya sangat kecil, berkisar Rp20.000 tiap penumpang. Makanya harga tiket sekarang itu dengan 3 penentu utama ini, sekarang harganya naik gila-gilaan. Kita dari bandara tidak bisa mengendalikan itu. Biaya penentu kami terhadap harga tiket murah sekali.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. UMKM Katapai, Sulaa Bau-Bau masuk dalam 50 daftar penerima penghargaan Paramakarya 2023. Ode Nurliani melaporkan. Sebulan lebih pasca penilaian dan kunjungan verifikasi lapangan penghargaan Paramakarya 2023 oleh pemerintah pusat di Koperasi UMKM Katapai Sulawesi Kota Bau-Bau akhirnya membuahkan hasil. Rabu 21 November 2023, pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja menerima surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Vokasi Produktivitas perihal penghargaan produktivitas tahun 2023 tingkat nasional dari 50 penerima anugerah Paramakarya se-Indonesia. Di urutan ke-50 tercantum Koperasi Produsen Katapai Sulaa Mandiri sebagai salah satu dari penerima penghargaan di Sulawesi Tenggara, termasuk PT Jala Karbindo Internasional di Kota Kendari. Keduanya berhasil mendapatkan penghargaan karena dinilai mampu menerapkan sistem manajemen peningkatan produktivitas dengan kategori unggul. Dikonfirmasi dari Linda Paliran selaku pengelola Katapai Sulaa mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan sejumlah pengurus koperasi UMKM Katapai Sulaa, termasuk pembinaan dan bantuan dari pemerintah. Ia berharap usaha yang dirintis sejak zaman pandemi COVID-19 tersebut terus berkembang demi kemajuan UMKM daerah. Pastinya kaget mendengarkan pengumuman ini karena memang artinya memang dari tim verifikator kemarin datang masih ada dua yang harus kita benahi, tetapi kita tetap optimis lah. Nah, harapannya ke depan bahwa mudah-mudahan Katapai Sulaa ini semakin maju dan semakin berkembang. Dan atas keberhasilannya, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku pembina produktivitas di daerah akan mendapatkan lencana produktivitas, sedangkan para pemilik usaha akan menerima penghargaan langsung oleh pemerintah pusat di Balai Sarbini Jakarta bersamaan dengan kegiatan Naker Award 1 Desember mendatang. Anugerah Paramakarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat nasional yang diberikan kepada kepala daerah yang memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil, menengah, dan skala besar. Sebelumnya sejumlah provinsi dinyatakan gugur karena ketidaklengkapan dokumen. Dari 172 daerah terseleksi 50 pelaku usaha terbaik se-Nusantara. Salah satu syarat yang meloloskan para penerima anugerah karena mendapatkan sidak karya tingkat provinsi dan dinyatakan unggul. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas, pemerintah Kota Bau-Bau bekali generasi muda dengan berbagai keahlian. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Karena persaingan ke depan selain formal, itu juga kekuatan keterampilan itu sangat diandalkan. Bonus demografi dan Indonesia Emas menjadi isu strategis bangsa Indonesia saat ini. Pemerintah secara berjenjang dari pusat hingga daerah terus menghadirkan program dan langkah-langkah konkret untuk membekali generasi muda agar benar-benar produktif saat era keemasan bangsa Indonesia itu tiba. Seperti halnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau yang menggelar penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi mahasiswa-mahasiswi, SMA, SMK, dan mahasiswa-mahasiswi yang digelar pada Rabu pagi. PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi mengungkapkan, di era kekinian, selain meningkatkan ilmu pendidikan formal, generasi muda juga dituntut untuk memiliki keterampilan atau skill melalui pendidikan vokasi agar dapat terserap dalam persaingan bursa kerja yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Karena persaingan ke depan selain formal, itu juga kekuatan keterampilan itu sangat diandalkan. Banyak contoh yang kita bisa lihat. Banyak sarjana yang sudah memiliki ijazah bahkan S1, S2, dan S3, tetapi dia kalah dalam dunia kerja karena tidak memiliki keterampilan. Nah, saya kira ini juga yang akan kita hadapi. Yang kedua, selain bicara soal keterampilan, itu bicara soal fleksibilitas, kemampuan beradaptasi sesungguhnya. Banyak sarjana pertanian, tapi mereka ahli di bidang yang bukan pertanian. Banyak guru, tetapi mereka ahli di bidang yang bukan pendidikan. Banyak contohnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Muhammad Abduh mengatakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada generasi muda kali ini difokuskan pada segmen konten kreator dan pasar digital. Sebab saat ini semuanya serba berbasis teknologi informasi dan pasar digital diproyeksi menjadi segmen usaha menjanjikan di masa yang akan datang.
Yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda hari ini yang kira-kira tidak membutuhkan modal besar, tetapi membutuhkan skill, kemampuan, dan itu lagi sementara trending ya. Dan ke depan itu sepertinya akan menjadi salah satu segmen pasar dunia kerja yang mungkin cukup potensial. Sehingga kita pilih dua topik ini, yaitu konten kreator sama pasar digitalisasi. Dengan pelatihan ini, Muhammad Abdu berharap generasi muda Kota Bau-Bau mampu menggali potensi diri, menumbuhkan jiwa entrepreneurship, sehingga dapat terus produktif. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Berita terakhir, pekan 4 November, sejumlah kebutuhan pokok di 3 pasar berbeda sekota Bau-Bau terpantau stabil. Beberapa komoditi seperti beras dan juga minyak goreng mulai merangkak turun. Berdasarkan data laporan perkembangan harga pangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau yang diterima RRI, sejumlah beras bermerek mulai turun 1,4%, sementara minyak goreng bermerek turun 4,3%. Harga beras kepala 788 dan beras anak beruang semula Rp14.800 menjadi Rp14.600 per kilogram. Beras Sulawesi semula Rp13.400 turun menjadi Rp13.300 per kilogram. Sedangkan beras petani lokal karing-karing awalnya Rp13.400 menjadi Rp13.250 per kilogram. Minyak goreng merek Bimole dan Rose Brand Rp23.000 menjadi Rp22.000 per liternya. Merek Sania Rp21.000 turun menjadi Rp20.000 per liter. Sama halnya telur ayam ras juga turun, awalnya Rp56.000 per liter. Maksud kami per rak, kini Rp54.000 per raknya. Kepala Dinas Perdagangan Laode Ali Hasan mengatakan turunnya harga barang ini karena stoknya melimpah di pasar suplai dari berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan dan Surabaya. Sementara harga cabai merah besar Rp45.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Buncis Rp16.000 menjadi Rp18.000 per kilogram dan gula pasir Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk cabai harganya naik karena stok di pasar terbatas. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bandara Betom Bari menawarkan solusi kepada pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengatasi inflasi yang disumbangkan dari kenaikan tiket pesawat dengan melakukan intervensi harga. UMKM Sekatapai Sulaa masuk dalam 50 daftar penerima penghargaan para makarya 2023. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.